مولانا محمد وأهله وصحبه وجدنا فيك ووقما وموافة وتعليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وعسيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي جعل للمسلمين عيد الأضحى بعد يوم العرفة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari yang penuh berkah ini, kita berkumpul dan melaksanakan salat Idul Adha. Baru saja kita laksanakan ruku dan sujud sebagai manifestasi perasaan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita agungkan namanya, kita gemakan takbir, tahmid serta tahlil sebagai pernyataan dan pengakuan atas keagungan Allah Subhanahu wa taala. Takbir yang kita ucapkan bukanlah sekedar gerak bibir tanpa makna, tetapi merupakan pengakuan dalam hati, menyentuh dan menggetarkan relung-relung jiwa manusia yang beriman. Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, tiada yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sidang Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang mulia, izinkanlah kami sebagai khatib memberikan peringatan, memberikan wasiat, tentunya wasiat kepada pribadi khatib. Mari kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi seluruh larangannya. Insyaallah demikian kehidupan kita akan mendapat predikat orang-orang muttaqin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tundukkan kepala dan jiwa kita di hadapan Allah yang Maha Besar. Campakkan jauh-jauh sifat keangkuhan, kecongkakan dan kesombongan yang dapat menjauhkan kita dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab apapun kebesaran yang kita sandang, kita sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betapapun perkasanya kita masih lemah di hadapan Allah yang Maha Kuat. Betapapun hebatnya kekuasaan, pengaruh, kedudukan, pangkat dan jabatan kita tidak berdaya dalam genggaman Allah yang Maha Kuat atas segala-galanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Idul Adha dikenal dengan sebutan hari raya haji, di mana kaum muslimin sedang menunaikan ibadah haji yang utama, yaitu wukuf di Arafah. Mereka semua memakai pakaian serba putih dan tidak berjahit yang disebut dengan pakaian ihram, melambangkan persamaan akidah, pandangan hidup, mempunyai tatanan nilai, yaitu nilai persamaan dalam segala segi bidang kehidupan. Tidak dapat dibedakan antara mereka. Semuanya merasa sederajat, sama-sama mendekatkan diri, sama-sama merasa kecil di hadapan Allah yang Maha Perkasa dan Allah yang Maha Agung. Di samping Idul Adha dinamakan hari raya Idul Haji, juga dinamakan Idul Qurban karena merupakan hari raya yang menekankan pada arti berkurban.
kurban itu sendiri artinya dekat, sehingga kurban ialah menyembelih hewan ternak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kepada fuqara wal masakin. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Idul Adha yang kita peringati pada saat ini juga dinamai Idul Nahar, artinya hari cara memotong kurban binatang ternak. Sejarahnya adalah bermula dari ujian paling berat yang menimpa Nabiullah Ibrahim alaihissalam, disebabkan kesabaran dan ketabahan Ibrahim dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan. Allah memberinya sebuah anugerah, sebuah kehormatan, Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Setelah Fitan al-Halil bersambungnya, malaikat bertanya kepada Allah, "Ya Allah, ya Tuhanku, mengapa engkau menjadikan Ibrahim sebagai kekasihmu? Padahal ia disibukkan dengan urusan kekayaan dan keluarganya." Allah berfirman, "Jangan menilai hambaku Ibrahim dengan ukuran lahiriahnya saja, tengoklah isi hatinya dan amal baktinya." Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengizinkan para malaikat untuk menguji keimanan dan serta ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ternyata kekayaan dan keluarganya tidak membuatnya lalai dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Miskatul Anwar disebutkan bahwa Nabi Ibrahim memiliki kekayaan 1000 ekor domba, 300 ekor lembu, dan 100 ekor unta. Di dalam riwayat lain mengatakan kekayaan Nabi Ibrahim mencapai 12.000 ekor ternak, satu jumlah yang menurut orang di zamannya adalah tergolong miliunan dan triliunan. Ketika pada suatu hari Ibrahim ditanya oleh seseorang, "Wahai Ibrahim, milik siapakah ternak sebanyak ini?" Maka dijawabnya, "Kepunyaan Allah. Tetapi pada saat ini masih dititipkan kepadaku. Sewaktu-waktu bila Allah menghendaki, aku serahkan semuanya. Jangankan cuma ternak, bila Allah meminta anak kesayanganku, niscaya aku akan serahkan juga kepada Allah Subhanahu wa taala." Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranul Karim menyampaikan bahwa pernyataan Nabi Ibrahim itulah yang kemudian dijadikan bahan ujian dan cobaan. Allah menguji iman dan takwa Nabi Ibrahim melalui mimpinya yang hak, agar ia mengorbankan putranya yang kala itu masih berusia 7 tahun, anak yang elok rupawan, sehat lagi cekatan ini, supaya dikorbankan dan sembelih dengan menggunakan tangannya sendiri. Sungguh sangat dahsyat dan sungguh mengerikan. Dan peristiwa ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah As-Saffat ayat 102. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbaruka fanzur ma la tara. Qala ya abdi fa'al Abdif'al ma tu'maru satajuduni insyaallah. Yang artinya Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ismail menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Al-Quran surah As-Saffat ayat 102. Ketika keduanya siap untuk melaksanakan perintah Allah, iblis laknatullah alaih datang menggoda sang ayah, menggoda sang ibu, dan menggoda sang anak silih berganti. Akan tetapi Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan Nabi Ismail tidak tergoyah oleh bujuk rayuan iblis yang menggoda agar membatalkan niatnya. Bahkan Siti Hajar pun mengatakan, jika memang benar perintah Allah,
aku pun siap untuk disembelih sebagai gantinya Ismail. Mereka melempar iblis dengan batu, mengusirnya pergi, dan iblis pun lari tulang ladang. Dan ini kemudian menjadi salah satu rangkaian ibadah haji, yang melempar Jumratul Ula, Jumratul Wusta, dan Jumratul Aqabah yang dilaksanakan di Mina. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah sampai di suatu tempat dalam keadaan tenang, Ismail berkata kepada ayahnya, "Ayah, kuharap kaki dan tanganku diikat supaya aku tidak dapat bergerak leluasa sehingga menyusahkan ayah. Hadapkan mukaku ke tanah ayah supaya tidak melihatnya, sebab kalau ayah melihatnya nanti akan merasa kasihan. Lepaskan bajuku ayah agar tidak terkena darah yang nantinya akan menimbulkan nangan yang menyedihkan. Asahlah pisau itu tajam-tajam wahai ayah, agar penyembelihan berjalan dengan singkat, sebab sakaratul maut sangat dahsyat ayah. Berikan baju kepada ibu wahai ayah untuk kenang-kenangan, serta sampaikan salamku kepada ibu supaya dia tetap bersabar. Saya dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Jangan ceritakan bagaimana ayah mengikat tanganku. Jangan izinkan anak-anak sebaya datang ke rumah agar kesedihan ibu tidak terulang kembali. Dan apabila ayah melihat anak-anak sebaya denganku, janganlah terlampau jauh untuk diperhatikan. Nanti ayah akan bersedih." Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim menjawab, "Baiklah anakku, Allah Subhanahu wa taala akan menolongmu." Setelah Ismail putra tercinta ditelentangkan di atas sebuah batu dan pisau pun diletakkan di atas lehernya, Ibrahim pun menyembelih dengan menekan pisau itu kuat-kuat, namun tidak mempan, bahkan tergores pun tidak. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala membuka dinding yang menghalangi pandangan malaikat di langit dan di bumi. Mereka tunduk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, takjub menyaksikan keduanya. Lihatlah hambaku itu wahai para malaikat, rela dan senang hati menyembelih anaknya dengan pisau karena semata-mata untuk memperoleh keridhaan dan kerelaanku. Sementara itu Ismail pun berkata, "Ayah, bukalah ikatan dan tanganku agar Allah Subhanahu wa taala tidak melihatku dalam keadaan terpaksa, dan letakkan pisau itu di leherku supaya malaikat menyaksikan putra Khalilullah Ibrahim taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala." Ibrahim pun mengabulkannya, lantas membuka ikatan dan menekan pisau itu kuat-kuat ke leher Nabi Ismail alaihi salam. Namun leher Nabi Ismail tidak apa-apa. Bahkan bila ditekan, pisau itu berbalik, yang tajam berada di bagian atas. Ibrahim mencoba memotong pisau itu ke sebuah batu yang besar. Ternyata batu yang keras itu terpecah. Hadirin rahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. "Hai pisau, engkau sanggup membelah batu, tapi kenapa tidak sanggup memotong leher Ismail?" kata Ibrahim. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pisau itu mengatakan, "Wahai Ibrahim, engkau katakan potonglah, tetapi Allah mengatakan jangan dipotong. Mana mungkin aku memberi perintah wahai Ibrahim, jika akibatnya aku akan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala." Hadirin yang rahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebatang pisau begitu takut dan tidak berani melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Lantas kenapa kita sebagai manusia berani melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala? Tidak mau melaksanakan ibadah salat, tidak mau berbakti kepada kedua orang tua, tidak mau melaksanakan ibadah puasa, bahkan malas untuk melaksanakan ibadah-ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita tidak malu dengan sebatang pisau yang menyembelih leher Nabi Ismail alaihissalam? Seharusnya kita yang harus merasa malu kepada Allah dan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jemaah sidang Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menyaksikan tragedi penyembelihan yang tidak ada bandingannya dalam sejarah umat manusia itu. Malaikat Jibril menyaksikan ketaatan keduanya setelah kembali dari surga dan membawa seekor kibas. Kagumlah malaikat Jibril sesaya terlontar darinya suatu ungkapan, Allahu Akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Ibrahim menyambungnya dengan la ilaha illallah wallahu akbar, yang kemudian disambung oleh Nabi Ismail, Allahu Akbar walillahil hamd. Inilah sejarah pertama korban di hari raya kurban yang kita peringati pada pagi hari ini. Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Korban yang diperintahkan tidak usah menyembelih anak kita, cukup binatang ternak, baik kambing, sapi, kerbau maupun lainnya. Sebab Allah sangat tahu kalau kita tidak akan mampu menjalaninya. Jangankan memotong anak kita, memotong sebagian harta kita untuk menyembelih hewan kurban, kita masih terlalu hanya berpikir. Memotong 2,5% harta kita untuk zakat, kita masih belum menunaikannya. Memotong sedikit waktu kita untuk sholat 5 waktu, kita masih keberatan dan enggan. Menunda sebentar waktu makan kita untuk berpuasa, kita tidak mampu melaksanakannya, dan hal-hal lainnya. Begitu banyak dosa dan pelanggaran kita kerjakan yang membuat kita jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang dapat kita ambil dari pelaksanaan salat Idul Adha ini adalah bahwa hakikat manusia adalah sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan hanyalah ketakwaan dan keimanan kita. Dan bagi yang menunaikan ibadah haji pada waktu wukuf di Arafah memberikan gambaran bahwa kelak manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar untuk dimintai pertanggungjawabannya. Di samping itu, kesan atau iktibar dan pelajaran yang dapat diambil dari peristiwa Idul Adha ini hadirin dimuliakan Allah. Yang pertama, hendaknya kita sebagai orang tua mempunyai upaya yang kuat membentuk anak yang soleh dan salihah, menciptakan pribadi anak yang agamis, anak yang berbakti kepada kedua orang tua, lebih-lebih berbakti kepada Allah dan Rasul-Nya. Kedua, perintah dan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala harus dilaksanakan, harus disambut dengan tekad sami'na wa ata'na. Karena sesungguhnya ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala pastilah manfaatnya kembali kepada diri kita. Yang ketiga, kegigihan setan yang terus-menerus mengganggu manusia agar membangkang dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa terus berusaha menyeret manusia kepada kehancuran dan kegelapan, maka janganlah mengikuti bujuk rayu setan, karena sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Yang keempat, jenis sembelihan berupa bahimah atau binatang ternak. Artinya dengan matinya hewan ternak kita buang kecongkakan, keangkuhan dan kesombongan kita. Hawa nafsu, hawa niat harus dikendalikan, jangan dibiarkan tumbuh subur dalam hati kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tepatlah apabila perayaan Idul Adha digunakan untuk menggugah hati kita untuk berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kami menutup khutbah ini, izinkan kami untuk memberikan wasiat kepada kita semua, kepada para wanita. Tutuplah aurat kalian, tutuplah aurat kalian, tutuplah aurat kalian. Kepada para suami, jadilah suami yang menjadi panutan dan teladan bagi keluarga, yang membawa dan membimbing istri dan anak-anak menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mau menuju surga Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana suami mau membimbing istri dan anak-anaknya? Suami tidak pernah mau melaksanakan salat. Suami masih bergelimangan dengan judi-judi online, masih bergelimangan dengan narkoba, masih bergelimangan dengan riba dan sebagainya. Hadirin dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dunia bukan tujuan akhir, tapi tujuan akhir adalah perjalanan panjang menuju akhirat. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nasihat kepada para istri, jadilah istri yang solehah, yang apabila dipandang oleh suaminya akan tersenyum dan bahagia. Taatlah pada perintah suami selama perintah ketaatan itu menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila suami tidak ada di rumah, jagalah diri kalian dan jagalah harta kalian. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, pesan kepada anak-anak, khusus kepada kita sebagai anak-anak, mari kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Orang tua yang mengandung kita
9 bulan 10 hari. Cihura sempurnai na elopaina hadirin dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Waktu pernah bebe, waktu pernah berkeluh kesah, maka mereka bahagia mengandung kita hadirin dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sepulang dari Idul Adha ini, yang masih hidup orang tuanya, datangi orang tua. Peluk mereka hadirin dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cium kakinya, sujud di hadapannya. Mereka hadirin dirahmati dan dimuliakan Allah. Entahlah mungkin butuh pengen dan bantuan mereka. Para dua tio baik-baik, lihat baik-baik. Wajah yang dulu masih cantik dan ganteng, sekarang sudah keriput hadirin dirahmati dan dimuliakan Allah. Nalau rafi dulu hadirin dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Entahlah loina butuh sempurna, tapi sekarang satu persatu jatuh hadirin dirahmati dan dimuliakan Allah. Dulu tangan yang kekar, tangan yang kuat, waktu duhauna. Mungkin saat ini pun mereka dalam keadaan sakit dan stroke hadirin dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Peluk mereka hadirin dirahmati dan dimuliakan Allah. Orang tua yang selalu berkorban untuk kita. Nalanda kampai seraan tariwara seraan tauna demi untuk menyekolahkan kita, demi kenaan yang mereka hadirin dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika pada suatu saat hadirin dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka terima gaji, mereka mengikuti pada ama ina uji aji ini aktiviti, algaina hadirin dirahmati dan dimuliakan Allah taala. Namun para pikiru, padahal pada saat itu mungkin orang tua kita tidak memiliki uang, bahkan contoh kiri kanan hadirin dirahmati dan dimuliakan Allah demi membahagiakan kita. Terkadang ketika receh pergi ke rumah ama ina aji umi mai tangge di rumah matro taurana namanya cukup bahagia tinggal di rumah sendiri, padahal pada saat itu mungkin umana ini dari ina atau siung dari ina, atau mungkin mereka tidak punya rumah hadirin dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin daw kena ngena membenta, daw kena lale asat sederet membenta mungkin daw kena dirang benta hadirin dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Padahal ketika wasurnikan beta, aman beta, reana beta, sama pak, ina labu aman beta hadirin dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kau mai tengari rai aman, awalnya tarana ngah bendo nando butuh. Padahal mungkin pada saat itu butuh hadirin dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kurang harmonis hadirin dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Giliran tiba pada hari ini, ndai sepukul bentuan. Kurang ada bentuan hadirin dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang masih ada orang tuanya pulang di rumah nanti, peluk mereka, sujud di kakinya. Bisa saja hari ini adalah hari terakhir orang tua kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada tutup kisah ini dengan kisah ketaatan seorang anak manusia yang bernama Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni tinggal di kota Yaman, jauhnya 1118 km dari kota Mekah. Uwais Al-Qarni hanya seorang penggembala kambing. Kasih tahu dong, suatu saat imana supuda tuara piruan lampa awalnya Uwais Al-Qarni nawa naik kondisi lati bunden dengan geelam bumi ya naik para nawa sebuah naik kena itulah haji naik keluarlah haji anak. Uwais menjawab, insyaallah ini telah haji, sambil menangis hadirin dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak menginginkan Uwais Al-Qarni sadar sebagai kesuparu watirara ontar watirara jarana, karena untuk berangkat ke kota Mekah lambat dana butuh 3 bulan hadirin dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Uwais Al-Qarni waras poin itu kita wilikan anak sapi. Wilikan anak sapi
Ntaji na tawat ntaji na rasala, ntaji ke sudara ka, mak 20 kilo. Wati tender wana capil ka, na tundur geo hati diramati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tundur geo na wana, mai wanin tundur ka. Apa itu rasa Tewara ini Uwais dan masa siang dan tunggu kena capi bertanda ini, tetapi Uwais tidak mau mendengarkan. Akhirnya dia lari cuma tunggu Uwais, nak tani capi kan? Mau tunggu Uwais jadi tidak mati dan dimuliakan Allah. Pada hari-hari terakhir kembali ibunya bertanya, Uwais, ringan mau apa naik? Deni ulah haji, talau dari tanah, insyaallah talau ini. Ambil lagi anak, insyaallah talau itu. Akhirnya giliran tiba pada hari itu hadirin dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki ina, mais tabe kalau hajira. Ina menangis karena masih indiraina. Aku menentu tiwara onta, tiwara jarak, tiwara keledai. Awal Uwais maina. Kami semuanya genona cina genona hadirin dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bayangkan perjalanan 1100 sekian kilometer. Lampa cai ina dia ina tunde ina hadirin dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lampa damada cai ina. Akhirnya lah ke kota Mekah ketika berada di depan Ka'bah, ibunya berdoa, ya Allah, dengan segala doanya. Uwais ditanya oleh ibunya, jangan berdoa mau di anak Uwais. Karena mada hanya ingin mendapatkan ridho ita. Perjalanan panjang, akhirnya pulang kembali. Kita bayangkan perjalanan 1118 km kali 2 berarti wara 2700 kilo dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu. Kita bayangkan kita doa Arab jaga orang barangnya dengkadana name ipi adewana doa masapi anan tempano teterba pano kami ipi ceragam wara mengalah hadirin dan dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saking pada hari ini begitu banyak anak-anak durhaka kepada orang tuanya. Lebih era otonomi saya, otonomi ada padahal wara oto hadirin dirahmati dan dimuliakan Allah. Kedurhakannya bagaimana kita pada hari ini? Bahkan ketika Tuhan letak itu waruna waktu warat Tuhan itu dalam sejarah kehidupan Tuhan mabete kena ele tadi dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Warat Tuhan betul. Waktu warana lalana kampai selam terwara dan membesarkan kita dari dirahmati dan dimuliakan Allah. Tetapi giliran ketika orang-orang tua kita wala Tuhan, ya Allah ya Karim, lihat tidak tiada nek lam ge samra jengga diri dirahmati dan dimuliakan. Ngene itu saya beda nasib dan sebagainya. Dan yang lebih luar biasa, wa amet ada pati joko pati asuran kedurhakan apa kita miliki hadirin dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, suatu saat Ibnu Umar bin Abdul Aziz ditanya oleh para sahabat, wahai Ibnu Umar, engkau dari waras seorang anak manusia bernama Uwais Al-Qarni, Rageona Ceyina dari Yaman sampai ke Mekah dan bulan Balina. Apakah sudah mampu membalas jasa kedua orang tuanya? Apa kata Ibnu Umar? Lati wana cola ya Allah ya Karim. Gede dan tuat dari semua lati buat cola balah. Bahkan dari Ibnu Umar al-sarani isi dunia serang larang dunia. Demu kedua orang tuamu, kalian tidak akan mampu membalas jasa kedua orang tua kalian. Kone baik sekali asinggala waktu ngambang cola hadirin dirahmati dan dimuliakan Allah. Setetes air susubu waktu cola mereka hadirin dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ina tadi pulau ngana ina laipa penuh pengorbanan bahkan warna mati tapi tidak mati dan dimuliakan Allah. Doambaan nona mereka susu ina berkebanggaan iki durhaka diunggah. Bahkan pada hari ini anak-anak durhaka kepada orang tuanya adalah rela ritual itu tersakal bentuk itu adalah ciri-ciri anak-anak dan durhaka kepada orang tua dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih bentuk jangan ada lebih seluruh harta kekayaan dunia rambena jompel laki lama cola ko atu taran menjana bentuk hadirin dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sekurang dari bulan haji membuat murid dan tuana aina nefa pertama mereka penuh mereka hadiri dirahmati dan dimuliakan Allah. Sujud di kakinya mungkin begitu banyak dosa-dosa kita. Mereka bersama dengan tua hadiri dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Datangi mereka semana mereka masih hidup. Kau bisa naik mati kesebiar sebagai mereka hadir dirahmati dan kemuliakan Allah. Bertaubat mohon ampun kepada kedua orang tua kita karena ridha Allah, ridha walidain. Keridhaan Allah tergantung keridhaan orang tua. Syukurullah syukur walidain. Kemurkaan Allah tergantung kemurkaan kedua orang tua kita dan kepada kita semua yang telah meninggal orang tuanya. Datangi kuburannya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diampuni dosa-dosa kedua orang tua kita. Dijauhkan dari siksaan kubur dan mori lengan irat dan tuan kita larakan dengan iman sama balado larakan dan tuan kita hadiri dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang harus sampaikan akan menggugah hati kita untuk senantiasa taat kepada orang tua dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan perayaan Idul Adha kali ini mampu menggugah hati kita untuk bersemangat rela berkurban demi kepentingan agama, bangsa dan negara, dan tentunya kita menjadi anak-anak berbakti kepada kedua orang tua kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منه والأولاد إنك سميع قريب مجيب دعوة يا كافي الحاجات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah, ampuni dosa para ulama-ulama kami ya Allah, ampuni dosa para guru-guru kami ya Allah, ampuni dosa para pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Jadikanlah pemimpin kami pemimpin yang amanah, jujur dan adil, takut kepadamu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kedua biji mata kami untuk selalu menatap pada kebaikan, bukan menatap pada kemaksiatan. Ya Allah, jadikanlah kedua telinga kami untuk selalu mendengarkan ayat-ayat-Mu dan mendengarkan kebaikan, bukan mendengarkan kemaksiatan. Ya Allah, jadikanlah kedua tangan kami untuk mengambil barang-barang yang Kau halalkan, bukan mengambil barang-barang Kau haramkan. Ya Allah, jadikanlah kedua kaki kami untuk selalu menuju ketaatan, menuju kebaikan, menuju ke masjid-Mu ya Allah, bukan menuju ke tempat kemaksiatan. Ya Allah, jadikanlah hati kami hati penuh istiqamah, hati selalu senantiasa berzikir kepadamu ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang taat beribadah kepadamu ya Allah. Matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Lapangkanlah kuburan kedua orang tua kami semua muslimin muslimat telah meninggal ya Allah. Jauhkanlah mereka dari siksaan kubur ya Allah. Mudahkanlah pertanyaan-pertanyaan di alam kubur ya Allah. Ya Allah, jadikanlah yang merusakkan dunia hisab dipermudahkan ya Allah. Jadikanlah kami menjadi orang-orang memungut tabungan amal dengan tangan kanan kami ya Allah. Ya Allah Rahman Rahim, jadikanlah kami penghuni surga-Mu ya Allah. Masukkanlah kami ke dalam surga-Mu ya Allah. Masukkanlah kami ke dalam surga-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحش والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.
minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.